Sobat Ambiar. Iya. Aku happy banget. Kenapa Alhamdulillahirobbilalamin. Aku juga happy kita sekali. Kita bisa berkumpul. Alhamdulillah. Tapi kita berempat kumpul ini benar-benar seneng banget. Iya. Senangnya karena satu hal, karena ada kabar bahagia dari seorang Karen Delano. Bagaimana? Ya. Aduh, memang Bang Sandi Arifin dan tim dari Polsek Setiabudi. Setia Budi itu luar biasa ya, keren ini banget. Artikelnya akhirnya Sobat Ambiar. Tampang sopir pribadi yang bawa kabur mobil presenter Karen Delano. Yang mana Karen? Yang ini nih yang tengah. Tunjuk dong pakai tangan lu tuh. Itu yang mukanya kelihatan baik itu loh. Oh, yang polosian putih. Jadi ini sudah diamankan oleh pihak kepolisian ya Karen ya? Betul Coba, sekali. Karen kamu mau bilang apa sama sang pelaku yang diduga melarikan mobil kamu? Mobil apa? Tunggu kehadiran saya siang ini untuk langsung ketemu sama Bapak karena saya penasaran sekali. Mau banyak pertanyaan dari saya. Ya, tapi dari sini kita lihat bukti bahwa Pak. kalau yang namanya rezeki nggak kemana. Betul. Kalau pada akhirnya menjadi milik kita, akan tetap menjadi milik kita. Jadi nanti siang. Tapi gini, kita itu kan punya hati ya, punya empati. Kita melihat orang lain membutuhkan pekerjaan, kita kasih pekerjaan. Ini kan baru 7 hari tiba-tiba langsung bermasalah sama kakak. Sedangkan kita kalau melihat wajahnya orang yang sendu, yang sedih, dia membutuhkan, kita pasti kasihan. Tapi tolonglah, maksudnya itu kita harus bisa punya empati juga. Ketika orang itu sudah bisa menerima pekerjaan orang tersebut, walaupun dengan banyak kekurangan, setidaknya mereka bisa punya hati juga untuk bisa menjaga milik Tapi gini Wi, yang ditakutkan juga, diduga sindikat. Profesional. Betul. Yang ditakutkan. Jadi ini yang jadi harus hati-hati buat semua Sobat Ambiar untuk menerima gitu. Tapi ini kan masih supir dan dugaan. Betul. Nanti siang. Betul. Saya mau mengucapkan terima kasih buat Kompol, Polsek, Setiabudi, Mas Arif Oktara dan semua timnya. Bang Sandi, lawyer saya. Gimana Bang Sandi, oke kan? Luar biasa. Karena juga abang kita ya guys. Karena setelah dirilis nanti siang, kita akan mengundang Bapak Kompol, Arif Oktara juga di sini di kapan Ambiar. Besok ya? Kalau nggak besok, lusa mungkin. Aku juga mau mengucapin makasih ya Bang Sandi atas jobnya besok acara TNI di Bang Sandi aku dulu. Bang Sandi job dong ke kita. Pagi-pagi Ambiar ke sana. Berita bahagia juga nanti kalau setelah mobilnya sampai di rumah Karen, karena akan mengadakan syukuran di rumahnya. Kita akan panggil organ tunggal, kita nyanyi di rumahnya Karen. Kita panggil El Corona sampai lagi di heboh ya. Tapi Karen kamu juga harus bilang terima kasih banyak buat Sobat Ambiar. Karena gimana pun Sobat Ambiar mendoakan sampai akhirnya mobil. Betul sekali buat semua Sobat Ambiar, warganet yang tersayang, semua followers aku. Terima kasih buat dukungan doa kalian. Karena dari kalian ini bisa prosesnya cepat sekali. Gak salah dong curhat sama gue. Gak salah banget Wi. Tapi sebentar aku mau minta doanya dong. Semoga nenek aku Oh iya, betul kemarin. Amin insyaallah. Pokoknya buat Nin sehat-sehat selalu. Nin sehat, Nin sayang. Makan yang banyak pokoknya ya. Nanti kita bisa jalan-jalan lagi. Pokoknya doa terbaik buat Nin. Amin ya. Buat Sobat Ambiar kita berharap juga selalu diberikan kesehatan fisik dan juga mental. Tapi kalau ngomongin soal kesehatan mental, hari seperti sekarang ini harusnya berhati-hati. Karena kenapa? Apalagi di era digital, era media sosial, semua orang bisa berkomentar yang bisa membuat orang kena mental. Jangan disepelekan tentang mental. Ini hari ini temanya tentang selebriti di mana ada hubungannya entah anggota keluarganya atau dirinya menjadi korban pembulian. Ini juga sama. Dia korban bullying, kalau aku korban harapan palsu. Lebih enak harapan palsu daripada dibully ya guys. Seperti aktor senior yang putranya baru saja mengalami perundungan. Kasian banget, jangan sampai itu terjadi di putra-putri kita. Langsung aja bagaimana treatmentnya, bagaimana ceritanya di pagi-pagi Ambiar, kita langsung aja panggil Boy Hamzah. Boy Hamzah. Selamat datang di pagi-pagi Ambiar. Boy Hamzah. Aku tuh selalu penasarannya kalau Boy Hamzah datang ke pagi-pagi Ambiar selalu aja pakai kacamata hitam. Kenapa dengan mata you? Ngantuk tuh. Tidur ya. Kan kalau pagi-pagi biasa ya King ya. Kita juga kalau perjalanan memang pakai kacamata, tapi kalau sudah di studio kita kadang-kadang pakai kaca muka. Tapi ada satu ya, Boy ini wajahnya glowing sekali. Kalau saya dipegang.
Kan pengen tahu. Maaf. Pakai produk. Jangan suka tidak bisa membedakan antara buatan Tuhan dan buatan dokter ya. Dengar ya, aku tahu Karen sedang bergembira, tapi jangan sampai harus merusak tatanan-tatanan yang Tidak merusak. Udah ganteng begini. Begitu dipegang sama lu tuh kayak kena bakteri gitu. Oke, Boy Hamzah, kami semua di sini mengucapkan Terima kasih. ya. Sudah menyempatkan waktunya datang di sini dan Buat- mau sharing sama kita. Boy Hamzah, yang pasti kita turut prihatin atas apa yang terjadi bahwa anak kamu menjadi korban bullying ya. Kita mau kasih lihat dulu buat Sobat Ambiar. Semoga ini menjadi pembelajaran bukan hanya untuk orang tua, tapi juga untuk pihak di sekolah. Ini dia. Boy Hamzah, untuk kasus perundungan ini anak kamu umurnya berapa? 8 8 Masih di bangku SD ya. Satu-satunya. Oh enggak, ada 5 kan? Lima, kan dia pernah cerita. Oh iya, lupa. Tapi Boy, itu awalnya kamu tahu bahwa anak kamu menjadi korban bullying itu dari siapa? Apakah dari pihak sekolah atau dia nanya langsung? Atau mungkin kamu melihat ada perubahan fisik seperti lebam di salah satu anggota tubuhnya? Emang kan kita kan sibuk syuting ya. Jadi yang lebih sering komunikasi itu pertama istri. Istri yang ngasih tahu kalau anak ada apa-apa. Dulu juga pernah istri ngasih tahu menemukan jejak kaki sepatu Di di baju sekolahnya, di punggung. Nah, ternyata istri itu cerita, anak juga cerita katanya ada temannya di sekolah tuh kakak kelas nendang dia dari belakang. Terus suka dijegal juga di sekolah gitu sama kakak kelas. Dan dia bahkan waktu kelas 2 tuh pernah berantem sama kelas 3 tuh 3 orang kalau nggak salah. Gara-gara ada yang ngebully orang lain, terus dia bilang jangan, dianya malah dikeroyok. Tapi alhamdulillahnya dia menang tuh berantemnya. Waktu Bela itu. diri ya? Bela dirinya menang. Apa dia kelas 1 lawan kelas 2, apa waktu kelas 2 lawan kelas 3. Nah untuk kasus yang ini, aku pulang syuting, istri suruh lihat, itu muka anakmu biru tuh. Jadi pas di matanya saya lupa sebelah kanan atau sebelah kiri, ada biru begitu. Buat saya sih kalau anak sekolah berantem tuh kita dulu juga biasa. Cuman kalau misalnya udah kayak terlalu fisik banget, Lebihan. kayak ke mata, itu kan kalau sampai mata kayak Masa yang depan kasus lah itu di ya. masa depan kan. Gitu. Iya. Terus Ini sih pesan dari kakak ya, dari kakaknya. Untuk adik-adik yang di sekolah, slogannya cuma satu, duit banyakin bukan adat dibanyakin. Tapi mungkin ini juga bisa jadi salah generasi-generasi sebelumnya di mana membiasakan, menormalisasikan satu tindakan bullying yang mungkin kita beranggapan hanya berantem biasa tanpa kita tahu imbas mental kepada anak tersebut seperti apa. berbeda. Tapi kalau misalnya boleh flashback lagi, yang pertama kan ada tendangan kaki ya. ya. Ada ininya jejak kaki di Jejak kakinya di seragamnya. baju seragam sekolah. Nah itu sempat dilaporkan ke pihak kepolisian, ke pihak ini nggak sih sekolah? Oh enggak, untuk kita yang kasus yang sebelumnya enggak, cuman yang kasus kemarin itu saya sempat naik kan, saya mau datang ke sekolahnya, soalnya udah ke mata. Ya iyalah. Betul. Ya untuk anak umur 4 SD matanya biru begitu udah nggak pantas lah. Iyalah. Jadi saya mau datang ke sekolahnya, tapi istri saya bilang ini lagi komunikasi sama pak gurunya. Jadi memang ternyata gurunya ini cepat tanggap, anaknya waktu itu sudah dipanggil dua-duanya dan ternyata orang tuanya sudah dipanggil. Oh oke. Orang tuanya sudah dipanggil, entah mereka ngobrol apa segala macem. Yang jelas sekarang happy ending. Anakku sama yang tadinya suka ngajak berantem. Jadi anak ini tuh emang ayo berantem kita suka. Si pelaku. Si pelaku. Sebabnya itu doang. Seneng aja gitu. Suka ngajakin anakku nih berantem gitu. Itu juga pengaruh dari apa coba? Dari tontonan. Suka pegang tape anak zaman sekarang. Tontonan tuh kayak dulu suka ada bercanda di sekolah yang pakai sarung di cetak. Bukan, iya. Tapi itu ada hanya juga tontonan saja. Tapi ada juga anak-anak yang gemes-gemes gitu. Maksudnya dia gemes karena dia pengen mukul gitu. Karena iya, itu nyontok, benar. nyontok. Iya, ngalamin waktu Dia cuma sekolah gemes dulu. doang gitu. Gue pengen pukul nih gitu. Tapi kayaknya kalau Kejadian gemes nggak gitu. sampai menimbulkan lebam di Ke mata, aja ke mata ya. sih gitu. Tapi kalau misalnya kemarin ketika ada mediasi dari pihak Boy dan istri datang juga atau hanya dari kita pihak enggak, keluarga pelaku aja? karena istri bilang ini sudah diselesaikan di sekolah sama orang tuanya, si anak juga udah dipanggil, ya udah kamu nggak usah ke sekolah lah. Ada skorsnya nggak dari sekolah?
Nggak ada. Wali muridnya dipanggil? Wali murid orang tuanya si yang nonjok yang biru memang dipanggil. Kapan ke sekolah lagi? Sekolahnya kalau aku bilang sih cukup tanggap dan kooperatif ya. Oke, alhamdulillahnya ya. Tapi dikasih tahu nggak motif dari sang pelaku tuh apa? Apakah cuma iseng bercanda doang, main-main doang? Oh, itu belum dikasih tahu. Cuman istriku bilang kalau sampai ini terjadi lagi, baru tuh kamu ke sekolah, kamu tanya segala macam apanya, kamu mau sidang deh, terserah gitu. Ingat loh, kita sebagai orang tua juga harus bisa mengingatkan anak-anak kita. Kalau kita bisa melihat apa yang viral saat ini, itu kan mereka sudah tidak punya masa depan. Mereka kan harus berapa tahun di dalam penjara, dan mereka pasti cita-citanya pasti semuanya hancur hanya gara-gara emosional aja. Jadi hati-hati. Dan satu lagi nih sayang, kemarin anak saya beberapa hari tidak mau masuk sekolah, ya. Tapi saya sudah telepon sama missnya. Jadi anak saya tuh dilemparin beberapa barang untuk ditantangin berantem. Sama ya, ditantangin. Tapi anak saya udah diam 2 kali, 3 kali, sampai akhirnya aku telepon missnya, dan anak ini adalah anak dari oknum profesi dokter. Tapi sudah beres, aku bilang kalau misalkan harus ketemu wali murid dengan wali murid, saya siap. Tapi hati-hati kalau sampai ada macam-macam sama anak saya yang akan maju ya. Saya injek-injek. Ya, tapi kan itu oknum ya. Oke, kita balik lagi sama kasusnya anak dari Boy Hamzah. Kita mau kasih lihat artikel yang satu ini, nanti kamu boleh ceritain. Anak Boy Hamzah dirundung temannya, saya ajak cek ke dokter. Iya. Sempat ke dokter berarti ya? Ya iya. Istri. Oke. Lalu hasilnya apa? Ya biasalah, cuman di ronsen dalamnya apa? Enggak selebay itu juga kan. Memang biru, cuman ya takut apa dalam? sih istilahnya? Bengkak sih gitu. Oh, bengkak ya. Bengkak biru. Dia nggak masuk sekolah juga, memang nggak usah masuk sekolah dalam keadaan biru gitu, nanti malah makin dibully kan sama teman-teman sekolahnya. Tapi kalau Boy sama istri ada komunikasi nggak sama keluarga pelaku? Nggak, sampai sekarang belum. Sama sekali nggak? Sama sekali nggak. Pun tidak ada permintaan maaf? Nggak usah lah, aku pikir nggak perlu. Itu kan permasalahan anak-anak ya. Kenapa merasa tidak perlu? Karena ini baru pertama. Kalau ini bullying berlanjut, berarti kan ada something wrong dengan anak itu. Iya. Iya kan? Terus ada something wrong juga dengan keluarga di rumah. Tapi ternyata orang tuanya menurut saya sangat bisa menanggapi kejadian tersebut dengan baik, sehingga si anak pun berubah gitu. Nah, kita jangan lupa juga bahwa di sini ada peran guru yang menggantikan orang tua. Orang tua, betul, setuju. Biar bagaimanapun guru di sekolah itu adalah pengganti kita. Jadi kita juga nggak boleh terlalu berlebihan ke sana, kecuali mereka tidak melakukan apapun. Nah, permasalahan kan sekarang banyak juga sekolah-sekolah yang menutupi, yang gurunya juga nggak mau ikut campur, jaga nama baik segala macam. Tapi saran saya sih kayaknya rasanya berhak sekali kalau misalnya Boy Hamzah dan juga istri minta permintaan maaf secara langsung, mediasi dengan keluarga pelaku, karena bagaimanapun supaya ini juga menjadi efek jerah bukan hanya untuk pelaku tapi juga orang tua dalam mendidik anak. Dan itu juga yang kita harapkan, karena tentu saja dari seorang anak tentunya ini berhubungan sama apa yang diajarkan oleh orang tuanya. Oke, buat Boy Hamzah sendiri, himbauan untuk orang tua di luar sana, mau bilang apa? Aku tuh, kita ini kan sama-sama sibuk lah semua ya. Mungkin aku bukan orang tua yang baik juga, banyak orang tua yang lebih baik di luar sana ya. Kita sesibuk-sibuknya kita usahakan untuk selalu komunikatif sama anak gitu. Jadi anak tuh di sekolah ngapain aja, kita ajak cerita, kita tanya, tadi di sekolah ngapain aja, ada kejadian apa. Jadi anak tuh bukan diajarkan untuk mengadu sama orang tua, tapi untuk komunikasi gitu. Nah, sering sekali ada anak yang ternyata dibully di sekolahnya. Tapi dia takut untuk mengadu. Dia nggak cerita, orang tuanya sibuk, jadi ini, jadi itu. Akhirnya dia nggak cerita, sehingga kejadian ini berlarut-larut, bukan hanya kekerasan, tapi terjadilah pelecehan. Di luar sana. Nah, ini bahaya. Jadi buat orang tua sekarang, yuk kita sama-sama ajak anak kita untuk setiap hari itu komunikatif sama kita. Apa yang terjadi di sekolah, terus ada yang nyentuh kamu nggak gitu. Dan juga kita jangan lupa bahwa di sekolah itu ada peran guru. BP. Yes, dulu kita maaf nih, kita dulu mungkin
di strap terus dipukul penggaris, masih oke, ya kan? Tangan oke, masih oke, gitu, slow lari masih oke. Dan bahkan kalau ada yang kurang ajar sekalipun oke lah ditempeleng sama gurunya, oke. Kalau menurut aku zaman dulu ya, zaman dulu mungkin mulut yang kasar carut marut keluar itu nggak pantas. Kita punya anak kayak gitu juga kita bakal cabein kok. Iya, itu kan kalau zaman dulu. Tapi kalau zaman sekarang kan orang sudah berpikir maju bahwa ternyata kejadian kecil sedikit pun kekerasan verbal dan juga non verbal yang didapatkan di sekolah ini bisa sangat mempengaruhi mental sang anak di kemudian hari, menjadi trauma pasti. Alhamdulillah ya, kalau dulu aku waktu di sekolah nggak pernah dibully, dipukul apa gitu, enggak. Diapain dong? Kan aku tuh dulu kalau di sekolah tuh kan aku tuh kayak bintangnya gitu di sekolah tuh ya. Kan kalau di sekolah harus masuk ke mejanya ke dalam, celananya kayak Rian gitu gitu. Aku kan dulu tuh rada-rada semok di sini dia. Jadi kalau kakak kelas kalau aku ngelewat tuh, Britney Spears kali. Tapi ini juga pelajaran juga loh buat para guru, profesi guru, salah satu oknum ya. Jangan karena kan mereka pasti akan mencontoh gurunya. Salah satu contoh nih, kemarin aku dibully kan sama profesinya guru. Dia bilang sama aku, aduh artis yang 21 tahun diundang nggak di salah satu ini. Dan aku lihat profesinya kok guru. Itu kata-kata kalimat seperti itu tidak boleh. Itu termasuk bullying. Sabar sayang, kalau 21 tahun berkarya itu fakta. Tapi nggak ngebahas tentang sapi Pak RT kan? Enggak, tapi ini jadi contoh. Jangan sampai murid-murid atau anak-anak didik kita jadi ikutan contoh dan mencontoh yang tidak baik. Kalimat-kalimat seperti itu memang simple. Tapi menjalani proses orang tuh tidak mudah. Apalagi kalau misalnya anaknya sudah paham media sosial, kemudian membaca komentar-komentar ya. Oke, buat Boy Hamzah kita berharap semoga tentu saja kepulihan sehat secara fisik dan juga mental anak berangsur pulih, bisa kembali beraktivitas dan jadi pembelajaran bukan hanya untuk Boy Hamzah, untuk sekolah dan juga orang tua sang pelaku ya. Tapi kalau ngomongin soal Boy Hamzah, Sobat Ambiar, kita tahu kalau aktor yang satu ini selalu berperan sebagai sosok antagonis. Boy Hamzah ungkap alasan belum mau berperan sebagai antagonis di sinetron. Belum mau? Oh, belum mau? Kenapa sih? Saya kan berperan antagonis di sinetron saya. Super antagonis malah. Ini siapa yang bikin ini artikelnya? Jadi lebih sering antagonis atau protagonis? Lebih sering antagonis belakangan. Oh, lebih sering antagonis. Yang lagi larisnya memang gitu sih, yang lagi antagonis gitu kan. Maksudnya yang membuat istri sakit. Tapi dari looknya tuh Mas Boy itu nggak cocok antagonis, bener nggak sih guys? Ya bener sih. Playboy gitu. Itu antagonis, itu antagonis loh. Memang kalau Playboy antagonis ya? Antagonis. Memainkan hati wanita sekarang adalah kriminal loh. Playboy itu antagonis. Ada pasalnya lo memainkan hati wanita. Iya. Playboy itu antagonis kecuali kalau dua-duanya dinikahin baru protagonis. Gitu. Tapi kalau buat Boy sendiri lebih happy, lebih puas ngejalanin yang protagonis atau antagonis? Lebih mudah mana? Kalau lebih mudah protagonis. Kemarin kan sempat jadi ustadz juga di film. Mudah. Dulu juga di 7 Manusia Harimau protagonis, walaupun protagonis keras, mudah. Jadi antagonis itu nggak gampang. Jadi kadang-kadang kita harus bisa acting gila, kita harus nangis, kita harus ketawa. Jadi seorang antagonis itu lebih kaya daripada seorang protagonis yang cuma kamu nggak apa-apa. Antagonis itu gitu, marah-marah, romance ngomongin. Oh, jadi harus cepet gitu maksudnya mikirnya, ekspresinya segala. Wataknya harus cepet wataknya. Lo mau ngapain ini semua muka harus bermain dong. Aku kira antagonis itu cuma marah-marah atau sadis yang gitu-gitu doang. Aku juga pikir. Ini kalau Dewi kan cocoknya kalau di kamera dia cocoknya protagonis, di Instagram baru. Kaku. Enggak, gue dua-duanya bisa deh saya. Jangan tuh jadi apa aja oke lah. Orang susah juga sering kan enggak? Yang tertindas juga sering. Tertindas terus hidup gua mah. Namanya aktor harus bisa segala macam ya. Cuman di tengah kesibukan dari seorang Boy Hamzah, kabarnya sekarang ini dia sering banget nge-review makanan bersama dengan keluarganya. Kita mau kasih lihat yang saya di YouTube channelnya. Jadi sekarang suka review makanan nih? Ya, karena kebetulan kan aku sama istri, kita semua suka makan lah. Senang makan. Coba dong review makanan ini nih. Suka makanan pedas gak? Kita sangat suka makanan pedas. Manis nggak? Boy, sekarang kan lagi viral banget di media sosial tentang seorang
vlogger ya, bukan hanya seorang, tapi beberapa vlogger yang memberikan review yang begitu tajam di beberapa tempat makan. Kalau tanggapan kamu seperti apa? Sempat ada ketakutan juga nggak sih? Maksudnya ketakutan apa? Ketakutan entah bahkan dibully segala macam di komentari netizen. Pertama sekali yang aku belajar adab makan itu adalah kita tidak boleh menghina makanan. Oke. Nggak boleh bilang nggak enak. Rasulullah SAW kalau nggak suka makanannya nggak dimakan, diem aja. Jadi menghina makanan tuh nggak boleh. Jadi nggak boleh bilang nggak enak atau begini begitu gitu, nggak boleh. Kalau aku sendiri, aku lebih ngikutin ke arah yang sana. Terus yang kedua, lebih baik kayak siapa tuh yang vlogger makanan, kalau menurut dia tempatnya nggak enak, dia nggak bakalan datang ke sana. Itu benar. Daripada kita harus ngejatuhin jualannya orang, usahanya orang. Mungkin waktu kita makan dia lagi pikiran lagi apa sehingga masakannya nggak enak. Bisa jadi. Nggak seterusnya seperti itu kan. Orang usaha terus kita jatuhin gitu. Nggak bisa lah. Dan lidah itu kan selera. Selera Boy Hamzah sama selera Kak Dewi juga pasti berbeda. Oke, jadi kalau kamu tipikalnya kalau misalnya nggak enak, tidak memuaskan, tidak usah ditayangkan. Walaupun engagementnya tinggi. Betul. Diem. Kayak apa? Kayak lagu. Dapat duitnya nggak halal lah kalau buat kita. Betul. Kok bisa menzolimi orang? Kan itu jujur, bagian dari jujur juga. Kayak apa? Jujur tapi apa sih? kata-katanya diperhalus gitu. Ada lagu apa, King? Lagunya apa? Kayak lagu apa? Lidah itu sangat tajam, tajamnya lebih dari pedang. Bicaralah jangan macam-macam, asal jangan ngomongin orang. Tapi ternyata Sobat Ambiar, artikel yang satu ini begitu tajam sekali untuk seorang Boy Hamzah. Kita kasih lihat yang satu ini. Boy Hamzah pindah haluan menjadi YouTuber. Netizen job shooting sepi. Oke, Boy Hamzah silakan tanggapi dan juga klarifikasi. Kalau dalam satu minggu jadwal syuting kamu bisa berapa kali? Satu minggu Senin sampai Jumat kita lagi stripping kan serial. Setiap hari tayang. Cuman karena kita syutingnya kebut, jadi syuting 5 hari itu bisa 10 hari, bisa 10 episode. Setuju sih. Oke, jadi ini membantah artikel tersebut dibilang sepi job ya? Iya. Ya kalau waktunya sepi ya nggak apa-apa juga ya Mas ya, kan namanya rezeki ya. Iya, namanya sepi itu ada kadang sepi, kadang enggak. Cuman alhamdulillah ya semakin orang doain begitu, kita akan semakin naik kok. Kan uang tambahan juga, kenapa enggak? Salah satu bentuk ikhtiar ya. Oke, buat Sobat Ambiar, kita mau menantang seorang Boy Hamzah bersama dengan Karen Delano ya, untuk coba makan makanan pedas. Ini pedas nih. Boy, ini ya Boy, kumaha damang Boy. Ayo, wah ini pedas beneran ini. Silakan ya. Ini buat Boy Hamzah, silakan sudah kita siapkan sama Karen Delano. Ini punya Karen, itu punya kalian berdua. Ini kita mau kasih lihat nih Sobat Ambiar. Ini adalah mie instan yang lagi viral di media sosial yang rasanya pedes banget nih. Coba ya. Dan ini dipakein serbuk cabe karena Karen itu senengnya nyemilin serbuk cabe. Coba ya. Coba Karen Delano dulu sebagai host, coba. Dong, cabenya dong. Ngomong dong. Ngomong. Enak sekali. Gak kepedesan ke atau apa Loren, si Karen gak bisa banyak-banyak, ntar fillernya takut meleyot. Coba kalau Mas Boy. Beneran gue. Kakak mau kah? Review makanan. Enggak, kamu sayang. Tapi ini Ala ya. Boy Hamzah. Enak Boy. Coba cerita dong gimana kalau review makanan, kan ada gayanya, ada kalimatnya, gimana coba? Kalimat khas ketika Boy Hamzah mereview makanan. Mie-nya udah pas matangnya, kematangannya? Mamma mia. Mamma mia. Gimana? Iya, apa kepedesan? Rasanya gimana rasanya? Rasanya cocok lah, ini cocok banget karena dia pertama pedas, terus dia minyak agak keras, kenyal-kenyal, jadi tidak terlalu lembut ya. Oh, sukanya yang gitu ya? Iya, yang agak-agak keras, legit, kenyal gitu. Terus apa lagi? Pedasnya itu nggak kurang. 1 sampai 10 pedasnya Ini berapa? minyaknya saja terasa sangat bumbu-bumbunya. Oh, mohon maaf, dia belum. Lu udah mau setengah habis lu. Karen, ini aja masih dikit tuh. Astagfirullahaladzim, lu doyan apa bagaimana? Apa lapar sih? Oke. Pedasnya 3. Pedasnya 3? 3, berasa sih 3. Pedasnya 3. Itu Karen yang punya lo pedasnya berapa? 5. 5. Masih pedesan Dewi Persik kalau live Instagram kalau gitu ya. Masih Sobat pedesan Ambiar, gue deh, pokoknya kalau gue lagi ngomong sama orang yang nyakitin gue. nanti kita akan kembali lagi tentunya dengan bintang tamu lainnya, di mana kabarnya ini juga ada hubungannya dengan bullying. Sesaat lagi tetapi pagi.